Shalom semua. Bertemu kembali dalam channel Bible Study. Kali ini kita akan menjawab kontradiksi-kontradiksi yang terdapat di dalam Alkitab. Tapi sebelum itu, saya mohon dukungan like, share, dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini terus berkembang. Oke, saya menunggu beberapa saat untuk saudara. Tolong tekan butang subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Ayo kita lanjut menjawab kontradiksi. Dua Raja-Raja pasal 24 ayat 8 vs 2 Tawarik 36 ayat 9. Di dalam dua ayat ini terdapat fakta yang sama, tetapi menyampaikan dari sudut yang berbeza. 3 bulan atau 3 bulan 10 hari. Kita lanjut ya apa yang dimaksudkan oleh kedua ayat ini. Mari kita membaca dua Raja-Raja pasal 24 ayat 8. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ada 3 bulan ya. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Perhatikan ya, 3 bulan lamanya. Manakala dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 9 berbunyi seperti ini. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi kita lihat kedua ayat ini ya. Berbicara orang yang sama, tetapi berbeza tahun pemerintahannya. Sedangkan dua raja-raja menyebut tiga bulan, tetapi dua Tawarik menyebut 3 bulan 10 hari. Mana satukah yang benar? Mana satukah yang betul? Atau Tuhan yang salah memberikan wahyu? Demikianlah orang-orang yang tidak memahami konteks sejarah dan konteks penulisan Alkitab. Paham ya? Jadi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, data dari tulisan kitab Raja-Raja dan Tawarik, hampir penulisannya adalah tulisan yang diulang. Misalnya kalau saudara membaca 1 dan 2 Raja-Raja, dan kembali membaca Tawarik, 1 dan 2 Tawarik, itu seperti kisah yang diulang. Ya, seperti 4 Injil di dalam perjanjian baru. Kisah yang sama, tetapi ditulis kembali. Tetapi tidak semua mereka menulis dari sudut pandang yang sama. Paham ya? Sehingga ada beberapa data yang seolah-olah bertentangan. Karena itu, kita harus memahami bahwa apa yang ditulis tidak bertentangan. Paham ya? Bagaimana menjelaskan? 3 bulan atau 3 bulan 10 hari? Ayo kita menjawab soalan ini ya. Dalam 2 Raja-Raja, lamanya Raja Yoyakin memerintah
Ya, berkuasa tertulis 3 bulan, tetapi dalam 2 Tawarik menulis 3 bulan 10 hari. Kok Tuhan memberikan wahyu tidak tepat? Inilah tuduhan-tuduhan bagi mereka yang tidak mengetahui bagaimana Tuhan memberikan wahyunya. Jawaban, penulis Tawarik menuliskan lamanya masa pemerintahan Yoyakin secara lebih spesifik. Paham ya? Sedangkan penulis kitab Raja-Raja hanya menyebut secara garis besar dan membulatkan jumlah bulannya saja. Paham ya? Dengan anggapan bahwa tambahan 10 hari tidak cukup, perlu untuk disebut secara khusus. Paham ya? Jadi, jelas bahwa 3 bulan dalam kitab Raja-Raja adalah pembulatan atau penulisan secara genap dari 3 bulan 10 hari. Sebagaimana ditulis dalam kitab Tawarik. Jadi, sebenarnya apa yang ditulis oleh kitab Raja-Raja dan Tawarik adalah fakta, ya, adalah fakta. Bahkan kedua peristiwa ini ditulis di dalam 2 kitab yang berbeza, menguatkan fakta bahwa hal ini adalah kebenaran. Justru mereka menyatakan kebenaran dari sudut yang berbeza. Saya menjelaskan satu ilustrasi ya. Dapat diilustrasikan dengan wanita hamil 9 bulan. Ya, kita mengetahui perempuan yang hamil itu standarnya 9 bulan. Jadi jika orang tanya, istri kamu mengandung atau hamil berapa bulan? Ya, 9 bulan. Kita menjawabnya. Walaupun secara spesifiknya ada yang menambahkan menjadi 9 bulan 10 hari atau 2 hari atau 3 atau 4 hari. Jadi jika kita ingin menspesifikkan, paham ya? Jadi 2 raja-raja dan Tawarik ini tidak kontradik. Paham ya? Pembulatan ini sering dijumpai dalam kitab Raja-Raja dan Tawarik. Hal ini dapat kita temukan banyak sekali dalam Alkitab. Jika kita tidak memahami konteksnya, maka kita akan menuduh Alkitab kontradik dan sudah dipalsukan. Paham ya? Jadi, 2 Tawarik dan kitab Raja-Raja bukan kontradik. Kita yang kontradik memahaminya jika kita tidak paham sejarah dan konteks. Paham ya? Oke, itu sedikit jawaban. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih karena sudah menonton channel ini. Saya memohon dukungan like, subscribe dari kalian untuk mendukung channel ini terus berkembang supaya channel ini menjadi berkat bagi ramai orang. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.